tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda, dissenting opinion, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akuo, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda, dissenting opinion, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Silakan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua. Pendapat berbeda, dissenting opinion, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akuo, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Menimbang bahwa pemohon mendahulukan pengujian terhadap beberapa pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian singkat Undang-Undang Pemilu sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa secara umum isu utama dalam permohonan pemohon terkait dengan konstitusionalitas sistem proporsional terbuka sebagaimana termuat di dalam pasal-pasal dianggap dibacakan. Dalam menjawab isu hukum utama permohonan pemohon, dimaksud kita harus melihat betul dari perspektif ideologis, filosofis, dan sosiologis yuridis mengenai sistem demokrasi yang kita anut, yaitu demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat yang menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada kesempatan pembacaan putusan ini, yang saya bacakan hanya dalam perspektif ideologis filosofis. Untuk perspektif yang sosiologis yuridis dianggap telah dibacakan karena sebetulnya mempunyai nafas yang senafas dengan putusan induk dari putusan ini. Bahwa secara ideologis filosofis, karakter demokrasi yang kita anut saat ini tidak bisa dilepaskan dalam perspektif historis dan nuansa kebatinan yang mengemuka dalam sidang BPUPK maupun PPPK terkait konsep demokrasi yang diwariskan oleh para pendiri negara atau the founding fathers di masa lalu, termasuk pula suasana kebatinan yang terjadi pada perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terjadi pada kurun waktu tahun 1999-2002. Pada rapat BPUPK 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyampaikan karakter demokrasi yang kita anut berdasarkan pada sila keempat. Menurutnya, yang dimaksud demokrasi yang kita anut bukanlah demokrasi model barat, tetapi politik ekonomische demokrasi, yaitu politik ekonomische demokrasi dengan social rechtsstaatheid, demokrasi dengan kesejahteraan dan paham gotong royong. Menurut Bung Karno, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi menghasilkan demokrasi sosial. Berikut pandangan Soekarno. Karena itu ternyatalah bahwa untuk membuat kesejahteraan rakyat jelata, politik demokrasi atau parliamentary demokrasi saja belum cukup. Masih perlu lagi ditambah dengan demokrasi di lapangan lain, kerakyatan di lapangan lain, kerakyatan di lapangan yang lain, kesamaan rasa, samaan rata di lapangan lain
Lapangan lain itu ialah lapangan rezeki, lapangan ekonomi, dan demokrasi politik saja belumlah cukup. Yang mencukupi ialah demokrasi politik plus demokrasi ekonomi. Bung Hatta juga memiliki pandangan yang tak jauh berbeda dengan Soekarno. Berikut pandangan Bung Hatta. Kedaulatan rakyat, ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.